Kembali lagi di Pakuy. Oke, pada semangat ya pada malam hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Izun Apip sebagai moderator pertama. Dan saya Mutia Mardianti sebagai moderator kedua. Di sini kita kedatangan tamu spesial nih Mbak malam ini. Iya, ini ada ketupat part 2 nih. Part kedua. Nah, di sini kan bisa kenalan mungkin dari abang yang sebelah kanan saya. Boleh. Baik, perkenalkan nama saya Fikri Median Andani sebagai ketupat makrab kemarin. Oke, perkenalkan saya Sisil Praseni, ketupat seminar nasional. Perkenalkan saya Abelia Syarani dari Ketupat PMO 2022. Dan saya David Karnensyah Alik sebagai ketupat Taman Publik tahun ini. Oke, tepuk tangan dulu. Nih, kita langsung aja nih ya. Boleh nggak nih nanya-nanya? Boleh dong. Sebelumnya nih, kenapa nih abang-abang sama mbak-mbak ini pengen banget jadi ketupat gitu, ngajuin diri sebagai ketupat? Ya. Mungkin dari abang Fikri sendiri, mengapa Pak? Ya, menurut saya kalau jadi ketupat itu kayak keren aja gitu. Keren aja. Present kata sambutan di depan kan, walaupun tidak berkesan. Gitu sih. Berkesan dong, masa tidak berkesan? Mungkin Iya. dari Mbak Abel? Kalau dari saya mungkin keren gitu, terlihat terpandang gitu sebagai ketupat, apalagi kan perempuan seperti itu kan. Jadi itu seperti wow. Seperti itu. Kalau dari Bang David? Kalau dari saya sendiri karena faktor salah satunya yaitu Putra Taman tahun lalu dan saya merasa tertantang gitu. Tertantang. Tertantang. Memang laki-laki suka nih tantang-tantang. Hmm. Untuk Mbak Sisil sendiri, Tentunya untuk belajar, melatih jiwa kepemimpinan di Hima ini. oh, singkat sekali tapi ya bermakna sekali, tajam sekali ya. Belajar. Oke. Nih kan sudah jadi ketupat nih, ada pengalaman baru, suka duka yang telah dijalani. Ada nggak sih bagian yang terberat dari jadi ketupat itu apa? Kita mulai masuk ke cerita-cerita tentang Ya keluh kesah, Keluh kesah. mungkin bagian terberat dari menjadi ketupat itu apa? Mungkin dari Bang David sendiri. kayaknya memang Ya kita lihat sendiri ya, kayaknya memang berat berat banget. dari mukanya. Cukup berat sih. Cukup berat. Cukup berat. Soalnya kalau ketupat itu harus tahu semua kendala dari setiap bidang di kepanitiaan dan harus tahu jalan keluar dari inti permasalahan dari semua bidang itu. Jalan keluar lah, tapi bukan jalan untuk pergi ya, keluar. Siap-siap. Harus tanggung jawab Tanggung jawab. dong. Udah. Dari Mbak Abel mungkin sendiri apa hal yang terberat menjadi ketupat? Apa ya? Lumayan banyak sih. Yang pertama pikiran, karena harus memikirkan bagaimana PM ini harus berjalan dengan lancar. Seperti itu. Masalah anggota juga, panitia harus bagaimana. Itu semua ketupat, untuk ketupat sendiri itu semuanya harus mengetahui ruang lingkup anggota-anggotanya tersendiri. Dari Bang Fikri mungkin? Kalau untuk masalah kendala atau sebagainya itu berat atau enggaknya, lumayan berat tapi tidak terlalu berat. Karena kalau kita menikmati suatu kegiatan itu ya enak-enak aja sih. Kayak apa aja kendala yang datang, apapun masalah yang datang ya kita hadapi aja gitu. Yang penting jangan kabur, jangan menghilang gitu. Iya. Banyak sekali kalau kendala di makrab itu, tapi kita bisalah untuk bisa menghandle-nya karena kita punya kemampuan pribadi kan. Untuk Mbak Sisil sendiri kan untuk proker seminar nasional kan bakal next time bakal berjalan ya. Pasti. Insya Insya Allah pasti Allah. bakal dijalankan. Pasti akan jalankan. Jadi belum ada ya untuk sekarang. Untuk sejauh ini sih belum ada progres apa-apa, belum menemu suka dukanya belum ketemu. Jadi ya nanti semoga berjalan. Tapi Biar ada nggak kita- sih hal ketakutan dari Mbak Sisil sendiri sebagai ketupat? Jujur sih ada ya, takut nanti kayak proker-proker sebelumnya kesulitan mencari sumber daya manusia sebagai panitia, terus masalah mengajak di rapat dan lain-lain itu jadi tantangan tersendiri. Jadi
Balik lagi ke SDM ya untuk Ya betul. kebetulan sendiri. Baiklah, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Jamie underscore 333. Tadi kan udah, tadi kan udah untuk terberatnya ya. Untuk enaknya nih, apa sih enaknya jadi ketupat? Nah, bisa dari Bang David, jangan Bang David terus ya. Tadi ya. Bosan. Itu Bang Abel, Bang Abel. enaknya jadi ketupat apa sih? Yang pertama tuh kita bisa lebih kenal karena saya sendiri itu sebagai ketupat pelatihan manajemen organisasi, ya enaknya itu kita bisa ketemu pematerinya, mabanya seperti itu. Jadi bisa saling kenal, interaksi satu sama lain. Jadi tuh seperti ada relasi lainnya. Relasi. Iya. Bang Bikri, apa enaknya jadi ketupat makrab kemarin? Ada nggak enaknya? Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Kalau untuk enaknya nih makrab itu sih lumayan banyak lah. Kita tahu sendiri kan apa itu makrab kan, malam keakraban. Masa sih makan malam keakraban tidak enak gitu kan? Ya kalau enaknya di makrab itu ya kalau sebagai ketupat itu enak aja lah kalau kegiatan lihat kan kawan bekerja kita enggak gitu kayak dispesialkan lah gitu. Jadi itu enak ya? Iya enak dispesialkan gitu loh kayak apa cari senior tuh mana ketupannya oh ini ya ketupannya apa ganteng ketupannya gitu. Oh, emang ada yang bilang gitu? Ada Pak, Ada. ya, tentu, ya. Kayak kita banyak lebih terpandang lah kita di sana gitu loh Mas. Tapi enaknya walaupun lihat kawan kerja yang pastinya untuk ketupat sendiri tanggung jawab lebih besar ya, tanggung Ya, jawab. gitu. Tidak lepas tanggung jawabnya. Tetap walaupun kita merasa ditinggikan tapi kita tetap merasa setara lah dengan anggota teman-teman kita gitu. Iya. Untuk Abang David sendiri ada nggak enaknya? Pasti ada sih. Pasti sih. Pasti. Kalau untuk enaknya mungkin seperti Mbak Abel, Bang Fikri sampaikan kan, ketupat kan untuk hari hanya nggak banyak kerja tuh. Iya. Cuman duduk lihat-lihat, tapi lebih ke tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya. Dan juga itu enaknya kita lebih bisa membangun perkenalan gitu dengan senior di atas kita, bisa banyak kenal senior dan relasi-relasi ke atasnya. Gitu sih. Oh gitu ya. Baik. Jadi pas untuk hari H memang tidak bekerja kan Iya, untuk tidak. ketupat sendiri, tapi Tidak kan boleh, ya, tepatnya sih. tidak boleh. Karena itu sendiri karena saat misalnya ketupat sudah turun tangan berarti anggota-anggota yang lain kan kelihatannya berarti masih kurang ya. Nah, tadi kan untuk pra-acara dan after acara harus bekerja kan. Baik, untuk selanjutnya. Ini kan ketupat-ketupatnya sudah menjalankan kegiatan atau acara nih yang dipimpin nih. Menurut kalian sebagai ketupat, acara yang kalian pimpin itu, yang kalian naungi itu sukses nggak sih berjalan gitu? Mungkin dari Untuk Bang Fikri, Bang Fikri. untuk makro kemarin sukses nggak kira-kira? Ya kalau dibilang sukses nggak suksesnya itu ya balik lagi ke diri sendiri lah gitu. Balik ke individu masing-masing, bagaimana dia menghadapi acara itu, bagaimana penglihatan mereka tentang acara itu, bagaimana apa yang mereka rasakan gitu aja. Jadi kalau kita bilang sukses ya bagi saya sendiri ya itu hal yang sukses. Karena apa? Karena proker itu terjalan, ataupun sampai selesai itu nggak ada kendala apapun gitu. Tapi kalau untuk yang lain ya balik-balik lagi lah gitu. Iya. Untuk Pak Abel, untuk PMO sendiri kemarin sukses? Baru kemarin ya? Kemarin. Iya, baru pakai selesai. Baru banget selesai. Sukses nggak kira-kira? Dibilangin sukses, setiap acara itu tidak ada yang namanya kelancaran seperti itu ya. Tapi kalau dari diri saya sendiri ya, ini sudah acara yang sukses seperti itu. Tapi walaupun ada hambatan, ya nggak apa-apa. Namanya setiap acara itu pasti ada kekurangannya. Mungkin di Iya, tahun iya. kedepannya bisa lebih perbaiki lagi seperti itu. Amin. Coba untuk Bang David. Dari taman sendiri mungkin kalau untuk kesuksesannya sendiri mungkin bisa dinilai dari masing-masing orang ya. Kalau dari saya pribadi bisa dibilang sukses walaupun pastinya banyak kendala-kendala nih dihadapi. Emang tidak sukses, kita tidak bisa bilang sukses 100% gitu. Pasti ada entah itu 90%, entah itu 80%, entah itu plan A, plan B-nya terjalankan kalau gitu sih kalau di taman. Iya. Jadi setelah jadi ketupat sendiri ada nggak kebanggaan tersendiri jadi ketupat pas kita menjalankan dan sesudah kita sekarang ya sudah menjalankan, ada nggak kebanggaan sendiri
jadi ketupat? Dari Bang Bikri nih, gimana nih Bang? Ya pasti ada lah, namanya juga itu sebagai proker yang lumayan besar lah gitu kan. Pasti kita bangga lah gitu. Siapa sih yang gak bangganya seorang ketupat? Ya, bangganya kita, proker kita selesai terjalankan sesuai target, sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Sangat bangga saya. Bang David gimana nih Bang? Pegang taman Bang? Kayak berat sih. Soalnya taman nih kayak proker yang paling ditunggu-tunggu kalau orang bilang ya. Untuk di Hima sendiri Tapi ada kan kebanggaan? pasti ada dong. Kita lebih kayak merasa lebih dikenal gitu. Lebih Untuk dikenal. sekarang ada nggak efek tersendiri setelah jadi ketupat? Kalau efek tersendiri sih ada sih mulai dari sifat, cara mengayomi teman-teman, cara memimpin gitu. Untuk Mbak Bel ada kebanggaan tersendiri? Oh, pasti ada dong. Jadi ketupat nggak mungkin nggak ada kebanggaannya seperti itu ya. Dari kita mengatakan kata sambutan, kita dilihat dengan semua peserta, panitia, jadi seperti ada rasa wah berani gitu kan berbicara depan orang banyak, karena tidak semua orang berani bicara depan orang banyak, karena termasuk saya juga tuh dulunya nggak berani gitu ngomong di depan banyak orang, pasti selalu kayak ini gimana ya, tapi akhirnya dengan namanya proses ya saya berani seperti itu. Ya kan memang dalam untuk menjadi ketupat kan kita harus bisa atau bisa nggak bisa, kita harus Bisa. berani bisa kita harus berani untuk berbicara Ataupun mengambil depan banyak orang. public speaking ya. Iya. Intinya berani. Intinya berani. Intinya berani. Mungkin untuk Ada nggak sih pesan dan kesan untuk panitia selanjutnya di proker-proker ini? Gitu. Mungkin dari Mbak Abel. ya yang tidak ditanyakan tetapi ada nggak mau diomong gitu? Pesan saya sih untuk panitia atau ketupat selanjutnya, saya harap bisa menggarap kegiatan PM ini lebih bagus lagi dari peserta, panitia, atau dari segi pemateri. Kalau bisa tuh kayak lebih wow lagi seperti itu. Pokoknya saya berharap di tahun depan itu kegiatan PMO ini bisa lebih wah lagi seperti itu. Dari Mbak Sisil sendiri gimana nih Mbak? Pesan dan kesannya untuk panitia ketupat selanjutnya? Karena sejauh ini kan seminar nasional belum terlaksana, jadi untuk kedepannya kalau seandainya ada proker seminar nasional, semoga tahun depan terlaksana dengan sukses dan lancar tanpa ada hambatan. Amin. Untuk Bang Fikri ada nggak kesan sendiri? Ada Pas lah. jadi ketua makrab apa tuh? Nah, kalau untuk pesan saya untuk ketupat tahun depan itu yang terpilih nanti, saya harap dapat lebih berkoordinasi lebih banyak gitu. Koordinasi yang tidak pernah terputus. Setiap panitia itu kelasnya dipersingkat gitu, diperkecil lah itu kelas-kelas yang ada, dan berikanlah inovasi-inovasi yang baru untuk sebuah kegiatan makrab agar makrab itu punya kesan dan kesan terbaru dari angkatan kalian nanti yang bikin makrab itu gitu. Ya. Untuk Abang David sendiri kan udah tahu tuh siapa putra taman kemarin setelah kita menjalankan program taman. Siapa namanya? Isan Isan kan bakal bisa jadi calon ketupat sendiri untuk taman kan. Nah, ada nggak nih? Kalau dari saya sendiri sih kan putranya cowok nih kan. Ya. Saya harap dia merasa lebih tertantang seperti saya gitu. Karena Kan emang kayak bukan kewajiban juga sih ibaratnya itu. Emang suatu dia yang paling aktif, dia yang paling memahami di kegiatan itu. Jadi saya harap untuk ketupat kedepannya itu tidak menghilang dari peredaran yang ada dan dapat membantu dan merangkul teman-temannya kembali gitu. Kita tahu proker taman ini proker yang cukup besar gitu. Amin. Baik, untuk Mbak Sisil sendiri kan sebagai ketupat Semnas untuk ketupat Semnas. Jadi
harapan untuk saat nanti semester jalan tuh apa? Harapan untuk Proker. untuk proker itu sendiri kan Belum sebagai terjalan tempat nih. yang belum terjalan akan terjalan. Tentunya berharap kegiatannya bakalan lancar, sukses, dan memiliki kesan tersendiri bagi peserta-peserta yang bakalan hadir di kegiatan itu. Terus juga tentunya bakalan menjadi kenangan tersendiri lah untuk saya sendiri, dan itulah yang saya harapkan. Ya. Eh, Baiklah, mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan yang telah kita berikan ya untuk saat ini. Mungkin bisa diambil pelajaran-pelajaran atau pengalaman-pengalaman Pasti. untuk tupat selanjutnya yang bakal menjalankan proker-proker selanjutnya. Tadi untuk PMO, Semnas, Makrab, dan Taman ya. Semoga adik-adik sendiri yang mendengarkan ini bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah kami berikan pada momen saat ini. Amin. Oke, baiklah untuk sebelum kita tutup, boleh deh untuk ketua taman sendiri untuk memimpin Jargon kita. Wih, jargon ini ya. Boleh. Baiklah, sambut ya jargon saya. Jogi Terkasum. Bravo, bravo, bravo.